Jadi akhir 2020 kemarin, Kawasaki itu baru meluncurkan dua buah motor yang super spesial, yaitu ZX-10R dan ZX-10RR. Nah, sayangnya yang masuk ke Indonesia itu cuma yang R saja, yang RR nggak masuk. Yang RR itu hanya diproduksi 500 unit aja untuk homologasi, tapi sayangnya Indonesia kebagian, dan yang RR itu nggak semua negara dapat. Kenapa? Karena suaranya terlalu berisik, jadi beberapa negara itu nggak lolos tuh knalpotnya buat homologasi. Tapi sebelah saya ini sudah ada ZX-10R yang harganya jujur aja ini underprice. Untuk motor yang sehebat ini, se-legend ini, itu dihargai dengan 530 juta rupiah saja dan sudah sold out. Bahkan batch kedua yang nantinya akan datang November itu juga sudah sold out. Jadi kalau kalian mau pesan dari sekarang, bisa dapatnya di tahun 2022. Harusnya ini motor harganya bisa 700-800 ya. Kenapa harganya 530 juta? Pantas saja langsung sold out. Karena value-nya yang kita dapetin itu luar biasa dari motor ini. Penasaran seperti apa? Jangan lupa untuk like dan subscribe karena kita akan bahas Kawasaki Ninja ZX-10R. Kita coba dengarkan suaranya. Wow. Garang. Ini motor kalau kita udah jejak gitu ya, ternyata enteng banget loh. Nggak berat sama sekali. Jadi kayaknya buat pakai harian ini enak nih. Aduh. Ini sih ngeri banget sih pas kita gas gitu ya. Langsung naiknya cepet. Gimana yang RR coba? Yang RR itu pakai titanium conrod sama piston. Kalau dia pakai material yang lebih enteng, piston sama conrodnya, otomatis RPM-nya pasti lebih cepat lagi naiknya dibandingkan dengan yang ini. Yang ini aja udah kayak gitu tadi suaranya. Feelingnya itu pas kita gas, weng, luar biasa. Dan getarannya itu juga apa ya? Kesannya ini motor yang galak banget gitu. Gua kalau punya duit 500 jutaan buat beli motor, maka ini adalah motor yang bakal gue beli. Keren sih, parah. Jadi ini adalah motor yang sangat legendaris karena dipakai sama Jonathan Rea untuk ikut WSBK dan menang, ya kan? Dan motor ini itu pas kita lihat langsung itu lebih keren dibandingkan dengan di foto. Banyak orang yang tidak suka dengan tampilan depannya, tapi pas gue lihat langsung ternyata depannya keren. Dan alasan kenapa dibikin robot-robotan seperti ini itu karena aerodinamika. Jadi ketika membuat motor ini, Kawasaki itu benar-benar memikirkan aerodinamikanya. Contoh, motor-motor zaman sekarang yang buat balapan itu kan biasa pakai winglet buat nambahin downforce. Nah, Kawasaki juga pakai winglet di motor ini, cuma dibikin tertutup. Jadi wingletnya ada di samping, di sini, habis itu di cover lagi sama fairingnya. Jadi nggak kelihatan seperti winglet. Dan wingletnya ini bisa menambah downforce sampai 17%. Terus di tengahnya ada ram air seperti biasa. Kawasaki tuh bikin ala-ala supercharge atau turbo. Jadi kalau misalkan lagi kenceng, kan angin semakin banyak ya. Dia akan masuk disedot dari sini, anginnya kemudian masuk ke dalam ruang bakar. Jadi kayak ada udara bertekanan. Dan hasilnya, ketika ram airnya aktif, gitu ya. Ketika dia dapat asupan udara pas lagi kenceng, itu dia menambah sekitar 10 horsepower dibandingkan tanpa pakai ram air. Nah, kemudian lampunya ini juga sudah LED. Sengaja dibikin minimalis, cuma sebelah kanan, sebelah kiri, terus lampu seinnya di bagian sini. Dan ini dibuat oleh Mitsubishi Electric. Jadi lampunya ini ada tulisannya Mitsubishi Electric dan di sini buatan Mitsuba. Kemudian fork depannya ini ukurannya 43 mm, sudah pakai upside down, tapi yang spesial dia adalah Showa BFF. Ini adalah fork depan Showa yang paling mahal. Termahal atau top of the line-nya dari Showa. Nah, sepanjang gua ngebahas mobil balap tuh ya, biasanya semakin banyak settingannya, itu semakin mahal. Dan di motor ini juga settingannya banyak sekali. Jadi di atasnya, ini kan ada buat ngukur preload ya. Nah, di bawahnya sini, ini sebuah tangki kecil. Dan di bawahnya lagi, ini ada 3 buah puter-puteran yang bisa kita atur. Mulai dari yang sebelah kiri tulisannya COM, yang sebelah kanan tulisannya 10, terus yang di luarnya, ini juga bisa disetel. Jadi kalau misalkan kita mau balapan gitu ya, ini tinggal diatur-atur aja settingan suspensinya untuk mendapatkan hal yang terbaik. Karena setelah kita balapan gitu ya, mengatur suspensi gitu ya, itu sangat sulit. Dan ketika kita mendapatkan settingan yang pas, wah itu bisa membuat
kecepatan kita lebih kenceng, waktu kita lebih tajam dibandingkan kita ngenceng-ngencengin mesin. Dan ini adalah suspensi yang sama yang dipakai di ZX10RR. Jadi yang RR itu bedanya di mesin sama di liverynya, tapi suspensi depan belakangnya semua sama. Nah, kemudian di depannya ini ada cakram besar kanan kiri ya, double, bawaannya pakai Brembo. Kemudian di depannya ini besar sekali ya, panjang. Kalau misalkan kalian anak BMX, pasti ini dipakai buat freestyle. Tapi ini enggak. Ini dipakai buat pedok di depan. Dan bannya ini ukurannya 120 70 R17. Ini bannya Battlax dari Bridgestone. Tapi sayangnya untuk peleknya ini sama dengan ZX10R yang lama. Nah, kalau yang versi RR itu dia pakai velg dari aluminium alloy, Massecini, gitulah pokoknya ya. Lagi-lagi soal aerodinamika. Nah, karena aerodinamika benar-benar diperhitungkan sama Kawasaki, maka di bagian atasnya sini windshieldnya dibikin lebih tinggi dan lebih membulat. Jadi kalau kita lagi ngebut, kita mau rebahin begini kepala, ya helmnya tuh nggak bikin aerodinamika kita jadi jelek. Udah kebantu sama bagian ini di duluan. Nah, terus ini spionnya, ini juga gampang banget dilepas kalau kita mau track day, karena emang sudah desain seperti itu. Sebelah sini ada kopling yang menurut gue cukup berat, tapi kurang lebih sama seperti ZX10R yang model sebelumnya. Nah, terus mesinnya masih sama, 998 cc, tenaganya sekitar 203 horsepower, dan kalau ram air yang aktif sekitar 213 horsepower. Gede banget, dan RPM tertingginya itu 14.200 RPM. Nah, terus di motor ini dia juga pakai logo baru ya, logo Rivermark seperti Kawasaki H2 di bagian depan, di sini, sama pas kita nyalain motor ada logo Rivermarknya. Keren banget. Ini kuncinya bentuknya kayak kunci Honda Jazz yang wave key zaman dulu ya. Persis. Ini kita putar di sini. Memang kalau Kawasaki itu nggak suka pakai kunci-kunci yang model keyless ya. Semuanya mulai dari ZX25R sampai yang paling mahalnya pun dia semuanya pakai kunci biasa. Tapi sudah immobilizer. Terus ini speedometernya dia sudah pakai full digital dan warnanya bisa berubah. Kalau malam hitam, kalau siang nggak kelihatan hitam, bisa diganti warna putih dengan menekan tombol reset di sini. Terserah sih. Kalau gue sih sukanya yang hitam ya, kelihatan lebih gimana gitu. Tapi kadang-kadang yang hitam itu suka nggak kelihatan kalau di siang hari. Makanya ganti warna putih. Sebenarnya juga speedometernya ini sama versi 1000 gitu yang baru-baru, yang digitalnya sama persis. Cuma secara fungsi sama grafisnya ada yang sedikit berbeda karena kan versi yang lebih sportinya ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada tombol-tombol yang bisa buat ganti battery, kilometer per liter, average fuel. Yang kirinya nggak ada, mungkin buat atur jam. Terus yang lucu ya, di atas sini ada lampu buat gear shift indicator, tapi warnanya putih, LED lagi. Biasanya warnanya merah ya, tapi ini warnanya putih, beda sendiri. Nah, kemudian instrumen di sebelah kiri ini tombolnya banyak sekali ya. Mulai dari untuk high beam di sini sama pass beam, dan ini bisa kita toel ke belakang gitu. Biasanya cuma ditekan doang, ini bisa dikebelakangin. Terus di sini untuk kita ganti-ganti mode. Nah, terus di sini ini ada tombol yang lucu karena ini kayak kita main Gran Turismo ya. Kita bisa tahu seberapa penuh kita neken rem atau pedal gas. Jadi kalau throttle kita naikin, naik nih hijaunya nih. Tuh. Bisa ngatur seberapanya. Terus pencet lagi, kita bisa ganti jadi brake ketika kita ngerem. Tuh, seberapa dalam ada tulisannya di situ. Tapi yang belakang enggak, cuma depan doang. Kemudian di sini ada cruise control. Ini adalah fitur yang sangat jarang sekali kita temukan di motorsport seperti ini. Jadi sepertinya Kawasaki menciptakan motor ini selain bisa dipakai untuk di track, dia bisa dipakai buat cruising juga. Nah, terus di sebelah kanan ada tulisan select di sini ya. Nah, kalau kita pencet, dia tuh kayak ada profilnya. Kayak misalkan kita mau masuk ke BMW atau Mercedes-Benz, kalau beda orang kita bisa pilih mau pakai yang mana orangnya. Kalau di BMW kan bisa kita atur ya, halo siapa gitu namanya, misalnya halo Ridwan. Nah, ini rider 1, 2, 3, 4. Dimana kita bisa atur profilnya, kita pencet lagi select misalkan yang satu. Nah, powernya mau di low, sama Kawasaki traction controlnya itu mau di seberapa gitu. Kita pencet nih, misalkan kita ganti, kita maunya di high, ya kan. Terus KTRC-nya kita ganti level 1 atau 0. Bisa nggak? Off. Waduh, ini ngeri nih. Melintir. Oke, habis itu apply. Nah, dan ini motor juga canggih banget. Dia ada cornering manajemennya, ada launch controlnya, dan sepaket keseluruhannya itu dikelola sama elektronik dari Bosch. Termasuk juga ini nih. Dia punya throttle by wire. Canggih banget sih. Ini motor canggih banget sih. Luar biasa emang. Terus untuk remnya, ini dia pakai Brembo juga, kalipernya.
Terus di sini steering dampernya sudah mechatronic, jadi kalau misalkan kita atur riding modes-nya bisa berpengaruh ke steering dampernya. Ini yang lucu ya, dari motor ini ternyata dia punya tangki. Itu yang sama seperti ZX10R yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi dia new model tapi tangkinya masih sama sebetulnya bentuknya. Cuma beda tulisan Kawasaki Racing Team-nya yang tadinya di sini pindah ke bagian sini. Kursinya beda, dibikin lebih panjang, dan ini juga bahannya yang anti slip ya, termasuk bagian sininya. Ini kalau kita buka, di sini ada toolkit, sama untuk ngebuka aki itu dari bagian bawah sini. Ini mesti dibongkar dulu bagian plastik hitamnya ini, baru kita bongkar bagian ininya. Kalau dibonceng gimana? Jujur aja motor ginian buat boncengan tuh nggak enak. Dan bagian belakangnya, lampunya sama persis seperti ZX25R. Ya, jadi ZX25R bisa berbangga hati karena kalian punya lampu yang sama dengan ZX10R. Terus ban belakangnya, ini tebal banget, dia ukuran 130, 55 R17. Terus dibandingkan dengan model sebelumnya, dia punya rasio gear yang lebih rapat. Jadi kita lebih sering ganti gigi dibandingkan dengan model sebelumnya. Karena emang kalau kita pengen lebih kencang di track sirkuit, itu gear ratio-nya itu harus tepat. Kalau terlalu panjang, itu biasanya buat kejar top speed atau ngejar kehematan bahan bakar. Ini knalpot belakang gede banget ya, pol gedenya. Dan ini knalpotnya mulai dari selang depan sampai ke belakang itu full titanium exhaust. Jadi tanpa harus diganti, ini sudah pakai titanium. Terus untuk catalytic converternya itu ditaruh di bagian bawah sini. Ini full titanium semua nih, jadi nggak gampang karatan. Jadi kalau titanium tuh warnanya pakai listrik, jadinya kayak gitu tuh. Warnanya birunya tuh beda gitu. Sama liverynya, dia sama seperti ZX25R yang baru. Dia mengadopsi dari desain di WSBK yang bawahnya ada putih sama hitamnya, kayak gini. Makanya ZX25R langsung ganti livery biar kayak WSBK yang 2021. Kemudian shock belakangnya dia juga pakai Showa, dan di sebelah kirinya ini ada pengaturannya yang bisa diputer-puter sama tulisannya 10, habis itu com, sama bagian luarnya bisa diputer-puter juga. Nah, terus gue lihat suspensinya, sepertinya dia bawaannya tuh nggak pakai subtank ya, karena nggak ada tangkinya lagi, sama nggak ada selangnya buat ke tangki, dan dia ada linknya juga, jadi dia nggak langsung nempel ke arm, tapi di sini ada linknya lagi, dan sasisnya ini pakai twin spar aluminium. Jadi sasisnya ini lebih ringan meskipun motor ini beratnya lebih dari 200 kg. Jadi itu aja mungkin sekilas soal ZX10R yang baru ini. Ini motor sih luar biasa ya. Ya gue harap Kawasaki juga masukin yang double R yang versi homologasi 500 unit, itu pasti lebih kece badai lagi nih. Itu aja mungkin video kita soal motor ini. Buat teman-teman yang belum nonton tentang ZX25R yang baru dengan striping baru, bisa lihat di deskripsi di bawah. Saya Ridha Hanif, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Bye!